Ayu, seorang gadis desa sederhana yang bekerja sebagai pembantu di rumah mewah milik pasangan Indah dan Baskara, ternyata tidak tahu bahwa dirinya akan dijadikan tumbal dalam ritual pesugihan. Namun darah leluhur dalam dirinya, keturunan Kiai, Rahmadullah, menggagalkan rencana tersebut dan membawa malapetaka justru kepada pelaku pesugihan itu sendiri. Udara pagi itu masih terasa segar saat Ayu turun dari mobil bak terbuka yang membawanya dari terminal. Suasana kota terasa asing bagi gadis 22 tahun itu. Ia melangkah dengan hati-hati, menggenggam tas kain lusuh berisi pakaian dan sejumput harapan. Dari desa kecil tempat ia dibesarkan, Ayu direkomendasikan oleh tetangganya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan baru, pasangan suami istri kaya raya yang tinggal di kawasan elit kota bernama Bukit Palma. Dari jauh, pagar Hitam besar terlihat menjulang memisahkan rumah itu dari dunia luar. Gerbang besi terbuka otomatis ketika supir keluarga bernama Pak Darto membawanya masuk. Begitu kakinya menginjak halaman rumah itu, Ayu tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Rumah itu luar biasa besar, bergaya klasik Eropa, dengan pilar-pilar tinggi di teras dan taman luas di samping kanan. Dua mobil mewah terparkir rapi di garasi, salah satunya sedan hitam mengilap, tampak seperti jarang digunakan. Air mancur kecil di tengah halaman mengalir lembut, namun entah kenapa suara gemerciknya terasa aneh. Terlalu lembut, terlalu sunyi. Ini rumah Bu Indah dan Pak Baskara, ujar Pak Darto pelan, seolah tak ingin mengusik suasana. Kerja yang rajin ya, Nduk. Mereka baik tapi tegas, jangan macam-macam. Ayu mengangguk dengan sopan. Di balik kerudung lusuhnya, ia menyimpan rasa gugup yang bercampur penasaran. Saat pertama kali melangkah masuk ke rumah itu, hawa dingin menyergap, kulitnya bukan karena pendingin ruangan karena belum menyala, melainkan dari suasana rumah itu sendiri. Interiornya mewah, lantai marmer putih, chandelier besar menggantung di ruang tamu, lukisan-lukisan abstrak di dinding, yang entah kenapa terasa mengawasi. Seorang wanita anggun menyambutnya. Usianya sekitar akhir 30-an, tubuh tinggi semampai dengan rambut lurus sebahu yang disisir rapi ke belakang. Bu Indah, majikan barunya. Ia mengenakan gaun warna ungu tua, bibirnya merah menyala. Wajahnya cantik, tapi ekspresinya dingin. Tatapannya tajam, seperti memindai Ayu dari ujung kaki hingga kepala. "Kamu Ayu?" tanyanya singkat. Ayu mengangguk, cepat. "Iya, Bu. Kamar kamu di belakang, dekat dapur. Besok pagi kamu mulai bantu bersih-bersih dan urus Sari. Dia anak kami, umur 5 tahun. Jangan macam-macam, saya tidak suka pembantu cerewet." Ayu mengangguk patuh. Ia hanya ingin bekerja dengan baik, mengirim uang ke ibunya di desa, dan menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Hari pertama berlalu tanpa banyak masalah. Ayu diberi daftar tugas. Menyapu, mengepel, mencuci pakaian, memasak sarapan, dan menemani Sari bermain. Anak itu manis namun pendiam dan sering menatap kosong ke arah sudut-sudut rumah. Yang membuat Ayu gelisah adalah malam hari. Pukul 9 malam, seluruh rumah sudah hening, terlalu hening. Seolah semua penghuni rumah menghilang begitu saja. Lampu-lampu di lorong dipadamkan, hanya lampu utama di ruang tamu yang dibiarkan menyala temaram. Suara aneh mulai terdengar dari arah gudang bawah rumah, yang letaknya tersembunyi di balik lemari tua dekat dapur. Seperti suara benda berat digeser, atau kadang seperti orang berbisik pelan, tapi tak jelas. Ayu tak berani bertanya, apalagi memeriksanya. Ia hanya membaca ayat pendek di dalam hati dan memeluk selimut lebih. Era 3 malam pertama, Ayu mencoba mengabaikan semuanya. Tapi malam keempat, ia terbangun oleh suara seperti tangisan anak kecil. Ia mengira itu Sari, namun ketika mengecek kamarnya, gadis kecil itu tidur dengan tenang. Lalu dari jendela dapur, Ayu melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Indah sedang berdiri sendiri di taman belakang, menghadap ke arah pohon mangga besar di ujung halaman. Ia berdiri diam, tak bergerak, mengenakan gaun tidur putih, rambutnya tergerai. Mulutnya komat kamit seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi tak ada siapa-siapa di sana. Di bawah sinar bulan, bayangan tubuh Bu Indah tampak lebih panjang,
dari seharusnya. Ayu terpaku tak mampu berkata apa-apa. Ketika Bu Indah berbalik seketika ia kembali masuk ke kamar dan memejamkan mata, pura-pura tidur. Keesokan paginya, Ayu bersikap seperti biasa. Namun ia makin sering memperhatikan keanehan di rumah itu. Pak Baskara jarang pulang, dan kalaupun pulang, ia selalu terlihat lelah, berkeringat dingin dan langsung masuk ke ruang kerja di lantai 2 yang selalu terkunci. Suara-suara gemeretak dan bau dupa kadang keluar dari balik pintunya. Yang lebih ganjil, ada beberapa kamar di rumah itu yang tidak pernah dibuka. Salah satunya kamar di ujung lorong lantai bawah yang dilapisi gembok besar berkarat. Bu Indah melarang siapapun mendekat ke area itu. Katanya, kamar itu bekas gudang penyimpanan, tapi Ayu curiga. Dari sanalah suara-suara malam itu berasal. Sari, si kecil, suatu sore pernah berkata pelan padanya, "Ayu, jangan main ke gudang ya, nanti temanku marah." Ayu menoleh, bingung. Teman siapa, Dek?" "Teman ayah dan ibu, yang tinggal di bawah. Katanya kamu bau wangi." Kata-kata itu membuat perut Ayu mual seketika. Bau wangi? Apa maksudnya? Hari demi hari, rumah itu semakin terasa bukan rumah. Ada energi yang membuat udara terasa berat. Ayu mulai sering mimpi buruk tentang lorong gelap tak berujung, tangan-tangan yang menarik kakinya, dan suara laki-laki tua yang memanggil namanya. "Ayu, darahmu suci. Jangan biarkan mereka sentuh kau." Suara itu terus berulang, malam demi malam. Saat Ayu terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan jendela kamarnya selalu terbuka, meskipun sebelumnya sudah ia kunci. Waktu terus berjalan, dan Ayu merasa hidupnya sedang dibawa ke arah yang tak ia mengerti. Ia hanyalah seorang gadis, desa, polos dan lugu, yang datang untuk mencari rezeki. Tapi kini ia seperti sedang masuk ke dalam cerita yang jauh dari logika. Dan rumah itu terlalu tenang untuk sebuah rumah yang dihuni oleh banyak rahasia. Pagi itu matahari belum tinggi saat Ayu menyelesaikan tugas menyapu teras belakang. Embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah basah dari taman memberikan kesan segar yang semu. Sejak tinggal di rumah itu, perasaannya selalu bercampur antara kagum pada kemewahan dan resah pada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Namun hari ini, pikirannya lebih tertuju pada satu hal. Sari, gadis kecil berusia 5 tahun itu baru keluar dari kamarnya, mengenakan gaun tidur merah muda bergambar kelinci, rambutnya yang lurus sebau tampak acak-acakan, dan bola matanya yang besar selalu terlihat kosong meski bibirnya tersenyum. "Sari udah bangun?" tanya Ayu, berusaha bersikap hangat. Sari mengangguk pelan, lalu duduk di tangga teras sambil membawa buku gambar. Ia mulai mengguratkan pensil warna di atas kertas dengan serius, seperti seorang pelukis yang sedang terobsesi pada imajinasinya sendiri. Ayu memperhatikan dari jauh. Ada yang berbeda pada anak ini. Biasanya anak seusia Sari suka merengek atau bertanya banyak hal. Tapi Sari jarang berbicara, dan kalaupun berbicara seringkali kata-katanya seperti tidak berasal dari dirinya sendiri. Ayu duduk di sampingnya dan mengintip gambar yang sedang dibuat. Seketika tubuhnya kaku. Di atas kertas itu tergambar sosok tinggi berwarna hitam, tidak memiliki wajah, namun memiliki tangan panjang menjulur sampai tanah. Di sebelahnya tergambar 2 orang dewasa, mungkin ayah dan ibu, dengan garis senyum lebar yang tampak dipaksakan. Latar belakangnya tampak seperti ruang bawah tanah, lengkap dengan tangga batu spiral dan lilin menyala. "Itu siapa, Dek?" tanya Ayu sambil berusaha terdengar tenang. Sari berhenti menggambar lalu menoleh dengan ekspresi serius. "Itu teman ayah dan ibu," jawabnya ringan, seperti sedang menyebut teman bermain di taman. "Teman? Teman siapa?" "Teman yang tinggal di bawah. Mereka main setiap malam, tapi dia nggak suka sama orang asing." Ayu menelan ludah. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. "Siapa yang nggak suka?" Sari tak menjawab. Ia kembali menggambar. Kali ini menggambarkan sebuah pintu besar dengan simbol aneh di tengahnya. Sebuah lingkaran hitam dengan mata terbelah 2. Goresan tangannya terlalu detail untuk ukuran anak usia 5 tahun. Hari itu, Ayu mulai memperhatikan lebih seksama bagaimana Sari berperilaku. Saat makan siang, ia menatap kosong ke arah dinding dan bergumam sendiri.
Malamnya Sari sempat mengigau sambil menyebut-nyebut nama yang tak dikenalnya. Ambara. Ambara sudah bangun, katanya Ayu Wangi. Mendengar namanya disebut dalam igauan itu membuat Ayu menggigil. Ia segera menenangkan Sari, mengelus rambutnya dan berdoa dalam hati agar semua itu hanyalah bunga tidur. Namun mimpi buruk yang datang malam itu membuktikan sebaliknya. Ayu bermimpi berada di sebuah ruangan besar tanpa jendela. Cahaya temaram dari obor yang menempel di dinding memperlihatkan dinding batu tua berlumut. Di tengah ruangan berdiri seorang pria tua berjubah putih dengan sorban besar di kepalanya. Kulit wajahnya pucat, matanya tajam namun penuh welas asih. Suaranya menggema, tapi tidak melalui telinga, langsung ke dalam hati. Kau dipanggil, bukan dikirim. Darahmu berbeda. Mereka tak akan berhasil asal kau percaya. Ayu ingin bertanya siapa dia, tapi mulutnya tak bisa bersuara. Tubuhnya tak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap, dan saat pria itu mengangkat tangan dan membentuk semacam lingkaran cahaya, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Teriakan anak kecil. Seketika ia terbangun. Napasnya memburu, keringat membasahi punggung. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Hening menyelimuti rumah, tapi kali ini bukan sekadar hening. Ada ketegangan di udara. Seolah sesuatu sedang mengawasinya dari balik dinding. Ayu tak bisa tidur lagi malam itu. Keesokan harinya, saat sedang melipat pakaian di kamar Sari, Ayu kembali menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di balik tumpukan buku cerita di lemari kecil, terselip selembar kertas gambar lain. Kali ini bukan coretan biasa. Gambar itu menyerupai lambang, lingkaran dengan mata di tengah, dan 4 garis menjulur ke arah mata angin, persis seperti yang ia lihat dalam mimpi. Dari mana kamu belajar gambar ini, Dek? Ayu bertanya saat Sari kembali duduk di sampingnya sore itu. Sari tersenyum tipis. Bukan aku yang gambar, dia yang ajarin. Katanya aku anak pintar. Tapi Ayu lebih disukai, hati Ayu berdegup lebih cepat. Disukai siapa? Yang di bawah. Teman ibu. Ayu ingin menanyakan lebih jauh, namun suara langkah kaki dari arah lorong menghentikannya. Bu Indah muncul, mengenakan baju tidur hitam elegan. Wajahnya tampak lelah, namun matanya tetap tajam. Sari, waktunya tidur siang. Ayo ke kamar. Sari bangkit, menatap Ayu sebentar sebelum berlari kecil mengikuti ibunya. Malam itu Ayu memutuskan untuk menyimpan gambar-gambar Sari ke dalam tas kecil miliknya. Ia tak tahu harus bicara pada siapa. Pak Darto, si supir, terlalu sibuk dengan urusan luar rumah. Pak Baskara hampir tak pernah terlihat. Rumah itu seperti dunia terpisah, dengan aturan dan logika sendiri. Beberapa hari berlalu, dan perilaku Sari semakin mengganggu. Ia mulai bicara dengan tembok, duduk berjam-jam di bawah meja makan, atau tiba-tiba tertawa di tengah malam. Saat Ayu mencoba menegurnya, Sari hanya berkata pelan, dia mau main sama Ayu, jangan takut. Lalu untuk pertama kalinya, Ayu mendengar suara dari balik kamar yang selalu terkunci di ujung lorong. Suara seperti orang mendesah pelan, tapi dalam nada mengancam. Saat malam makin larut, mimpi tentang lelaki berjubah putih kembali datang. Tapi kali ini pria itu memperlihatkan telapak tangannya pada Ayu. Di sana, terukir simbol yang sama dengan yang digambar Sari. Pria itu berucap, mereka akan mencoba mengambil, tapi kau bukan milik mereka. Ingat namaku. Rahmatullah. Ayu terbangun dengan tubuh menggigil. Ia memegang dadanya, merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Untuk sesaat, ia mendengar suara angin melolong dari arah gudang. Tapi entah kenapa, malam itu Ayu tidak merasa takut. Ia merasa dipanggil. Dan anak kecil bernama Sari, barangkali bukan hanya gadis kecil biasa. Mungkin ia adalah jembatan atau pengingat bahwa Ayu telah melangkah ke dunia yang tak seharusnya ia masuki. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk kembali. Langit siang itu diliputi awan kelabu. Matahari seolah enggan menampakkan wajahnya, membuat bayang-bayang di halaman rumah menjadi buram dan tak menentu. Angin yang berembus dari arah timur membawa aroma tanah lembab yang menguar samar, menyusup
ke sela-sela jendela dapur yang terbuka sedikit. Ayu menutup keran air, menyeka tangannya dengan kain lap, lalu berdiri sejenak di depan wastafel. Pandangannya terpaku pada sebuah sudut di lorong yang sudah lama ia hindari. Pintu besar yang selalu terkunci, terletak di ujung ruang cuci, nyaris tak pernah dilalui oleh siapapun. Pintu tua itu dicat coklat tua, gagangnya menghitam karena usia, dan di bagian atasnya tergantung rantai besi kecil yang tak terkunci penuh, seolah lupa dikaitkan dengan benar. Semenjak kehadiran mimpi-mimpi ganjil, gambar-gambar aneh milik Sari, dan suara-suara lirih dari dalam dinding, Ayu merasa tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik pintu itu, sesuatu yang memanggilnya, entah karena penasaran, atau karena memang ia sedang ditarik ke sana. Ketika rumah sedang sepi, Bu Indah sedang keluar dengan mobil, Pak Baskara entah di mana, dan Sari. Tertidur siang, Ayu berjalan perlahan menuju pintu itu. Jantungnya berdetak keras namun langkahnya mantap. Ia menggenggam kunci-kunci tua yang ia temukan dalam laci dapur 2 hari lalu. Salah satunya, entah yang mana, mungkin milik pintu ini. Dengan tangan bergetar ia mencoba satu persatu. Dan pada kunci kelima terdengar suara klik yang pelan, namun memekakan telinga dalam keheningan itu. Pintu terbuka perlahan, udara dingin menyambutnya, seperti hembusan nafas lama yang terperangkap bertahun-tahun. Lorong kecil menurun muncul di hadapannya, dindingnya dari batu kasar, dengan aroma, kayu lapuk dan logam tua. Tidak ada cahaya selain sinar remang dari dapur yang menyelinap masuk. Ia mengambil senter kecil dari saku apron dan mulai menuruni anak tangga sempit, menahan napas di setiap langkah. Saat kakinya menyentuh lantai datar, ia berdiri di dalam ruang sempit yang penuh dengan debu dan jaring laba-laba. Ada rak tua berisi barang-barang tak jelas, lemari berkarat, dan di sudut ruangan terdapat sebuah peti kayu tertutup kain belel. Ayu melangkah ke sana, menyingkirkan kain tersebut. Peti itu tidak terkunci. Perlahan, ia membuka tutupnya, dan matanya langsung membelalak. Di dalamnya, terbaring boneka perempuan setinggi sekitar 50 cm. Gaunnya compang-camping, wajahnya pucat dengan mata hitam legam, dan rambutnya panjang menjuntai. Boneka itu memancarkan aura ganjil, seperti mengamati. Di samping boneka, terdapat sebuah buku lusuh bersampul kulit, dengan tulisan tangan dalam aksara Jawa kuno. Halaman-halamannya rapuh, namun beberapa di antaranya masih bisa dibaca. Ayu melihat beberapa baris yang menarik perhatian. Dumadin kaula saget kapilih amargi getihipun warisan suci. Kegelapan boten saget ngerasuk nanging bakal nyoba narik laneng resiki. Artinya kira-kira, hamba yang terpilih akan dikenali melalui darah warisan suci. Kegelapan tak akan bisa menyentuhnya, tapi akan mencoba memikat dan membersihkannya. Ayu tak mengerti seluruhnya, tapi hatinya mulai menggigil. Tangannya gemetar saat menyentuh bagian terakhir buku itu. Sebuah halaman yang tergambar simbol bulat dengan mata di tengah, seperti yang pernah digambar Sari. Ada catatan tangan dalam huruf Latin kecil. Rahmatullah penjaga cahaya, hanya muncul pada darah yang diwarisi. Tiba-tiba senter Ayu berkedip. Angin dingin bertiup dari balik lemari di pojok ruangan. Boneka di dalam peti jatuh ke sisi kanan, menghadap langsung padanya. Suatu dorongan tak terlihat membuat Ayu menutup peti itu tergesa, dan berlari keluar dari ruang bawah, mengunci kembali pintunya dari luar. Namun malam itu segalanya berubah. Ia tertidur dalam ketakutan, namun lagi-lagi mimpi itu datang. Kali ini ia tidak berada di ruang bawah tanah, melainkan di sebuah lapangan luas yang dipenuhi kabut tipis. Di tengah lapangan, pria berjubah putih berdiri, sorbannya bercahaya lembut, dan di belakangnya, langit berputar seperti pusaran bintang. Namamu dipanggil, ujar pria itu, karena darahmu bukan milik dunia biasa. Warisanmu adalah pelindung, bukan korban. Ayu berusaha bertanya siapa dia. Aku Rahmatullah, penjaga cahaya dalam darah keturunan Kiai Hasan Al-Hakim. Kau adalah cucu jauh dari garis yang telah dilupakan. Tapi kegelapan mengingat, dan kini mereka ingin merenggutmu. Mendadak bayangan hitam menjulang dari ujung lapangan.
Sosok tinggi tanpa wajah seperti dalam gambar sari berjalan perlahan ke arah mereka. Pria berjubah putih mengangkat tangan, cahaya menyebar, dan semuanya lenyap dalam kilatan terang. Ayu terbangun. Napasnya berat. Saat menoleh ke arah jendela, ia melihat boneka dari dalam peti itu berdiri di ambang jendela kamarnya. Tidak ada siapapun. Tidak ada pintu terbuka. Tapi boneka itu di sana, basah oleh embun, menatap ke arahnya dengan mata hitam legam. Ia berteriak. Pagi harinya Bu Indah marah besar. Boneka itu dikatakan milik keluarganya sejak lama dan tidak boleh disentuh siapapun. Namun Bu Indah tidak menanyakan bagaimana boneka itu bisa berada di luar peti atau di luar rumah. Ia hanya mengambilnya dan membawanya pergi ke ruang kerja yang terkunci. Sejak malam itu ketenangan rumah lenyap. Suara-suara datang bukan hanya dari gudang tapi juga dari cermin kamar mandi, dari televisi yang menyala sendiri, dan dari dalam lemari. Sosok hitam kadang terlihat berdiri di tangga, menatap Ayu dari kejauhan. Lampu-lampu padam tanpa sebab. Sari mulai demam dan berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti. Namun Ayu merasa berbeda. Ia kini tak hanya takut, ia juga mulai paham. Sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia mulai berani membaca buku ritual itu diam-diam, mempelajari huruf-huruf tua, dan memahami bahwa ia bukan hanya korban dalam cerita ini. Ia adalah kunci. Dan sesuatu dari masa lalu keluarganya yang ia tak pernah kenal, telah bangkit bersama ingatannya yang terkunci. Mungkin darahnya membawa lebih dari sekadar nasib buruk. Mungkin darahnya adalah satu-satunya penghalang antara rumah itu dan kegelapan yang ingin mencuri nyawa. Angin malam berhembus pelan, namun menyimpan hawa dingin yang merambat menusuk tulang. Jam sudah menunjuk pukul 1 dini hari, dan di dalam rumah mewah itu, semua lampu tampak padam kecuali satu, lampu kecil di ruang kerja yang selalu terkunci. Di balik pintunya sepasang suami istri duduk bersila di atas karpet hitam dengan simbol segitiga berisi mata di tengahnya. Wajah mereka pucat diterangi cahaya lilin merah yang menyala goyah. "Sudah waktunya," bisik Baskara. Nada suaranya berat, seakan tak lagi berasal dari kerongkongan manusia biasa. Indah menunduk dalam diam, menggenggam sehelai kain putih yang dilipat rapi. Di dalamnya, sejumput rambut Ayu terselip bersama tetesan darah dari jari yang disengaja dilukai saat mempersiapkan sajian untuk makan malam tadi. Kalau kali ini gagal lagi, kita kehilangan semuanya. Lirih Indah, matanya memerah. Namun bukan karena tangis, melainkan karena takut dan ambisi yang membatu. Beberapa tahun terakhir, kekayaan mereka memang terusik. Mobil baru yang mereka beli mogok secara misterius. Proyek, properti yang mereka tanamkan dana tiba-tiba bangkrut. Bahkan anak semata wayang mereka Sari kerap jatuh sakit tanpa sebab medis yang jelas. Itu semua pertanda. Perjanjian mereka mulai berakhir. Penjaga kekayaan meminta bayaran. Dan kini, harga yang diminta adalah tumbal manusia. Ayu menjadi pilihan paling tepat. Gadis muda dari desa tanpa sanak saudara di kota dan nyaris tak punya koneksi sosial di luar rumah itu. Kehadirannya nyaris tak terlacak. Bahkan jika ia hilang pun, tak akan ada yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Namun mereka tahu, ritual ini bukan perkara mudah. Pengorbanan harus dilakukan di malam Jumat Kliwon, di bawah bulan separuh. Dan pengorbanan harus murni, tak ternoda, belum tercemar dosa besar dan belum tercemar ilmu dari luar. Besok malam, kita harus mulai. Sudah tak bisa ditunda, kata Baskara, lalu membuka buku ritual bersampul kulit yang disimpan di bawah papan lantai rahasia. Halaman demi halaman terbuka, menampilkan simbol-simbol ganjil dan baris aksara kuno yang hanya mereka pahami berkat perantara dukun tua dari wilayah selatan. Sementara itu, Ayu tidak tahu bahwa setiap langkahnya di dalam rumah itu sedang diawasi. Kamera kecil dipasang di lorong dekat kamarnya. Bahkan Bu Indah mulai menaruh minuman khusus di meja makan Ayu, membuat tubuhnya pelan-pelan terasa lesu, mengantuk berlebihan, dan sulit mengingat mimpi-mimpinya semalam. Ia hanya merasa bahwa setiap pagi kini terasa seperti kabut yang berat, yang tak mereka tahu dan tak mereka duga adalah bahwa darah Ayu membawa sesuatu yang tak bisa disentuh oleh ritual kegelapan. Sejak ia membaca kitab tua itu,
Sesuatu dalam dirinya mulai membentuk tameng gaib, tak terlihat namun nyata. Bahkan boneka tua yang sempat mereka gunakan sebagai medium, kini menghindar setiap kali Ayu berada terlalu dekat. Pada sore hari menjelang ritual, suasana rumah terasa tak biasa. Sari mendadak muntah darah. Tubuhnya panas tapi tak demam. Dokter keluarga tak sanggup menjelaskan. Bu Indah mulai panik, namun tetap teguh pada rencana. Malamnya Ayu disuruh tidur lebih awal. Di balik pintu kamar, Bu Indah menaburkan serbuk hitam dan menggantung jimat dari tulang binatang yang dibalut kain merah. Mereka berencana mengambil Ayu dalam tidur, membawanya ke ruangan bawah tanah tempat mereka menyiapkan altar. Namun malam itu Ayu tidak tertidur seperti biasanya. Ia duduk diam di ranjang, matanya menatap nanar ke arah langit-langit. Dalam benaknya suara lirih memanggilnya, suara yang sama dari mimpi-mimpinya, lembut tapi dalam, seperti gema dari zaman yang jauh. Bangkitlah, jangan biarkan darahmu jadi santapan kegelapan. Kau dipilih untuk membakar mereka yang menyembah kegelapan. Ayu menatap cermin. Di sana, bayangan pria tua berjubah putih berdiri tepat di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Ia berdiri pelan, membuka pintu kamarnya, dan berjalan menyusuri lorong rumah yang gelap. Namun setiap langkahnya seperti diselimuti kekuatan lain. Ia tak merasa takut. Justru terasa ringan, seolah berjalan di udara. Di ruang bawah tanah Baskara dan Indah sudah siap. Lilin merah menyala membentuk lingkaran. Darah ayam hitam menetes dari baskom batu. Dan di tengah altar terdapat kain putih kosong. Mereka mengira Ayu sudah tertidur pulas dan bisa diangkat diam-diam dari kamar. Namun saat mereka naik, ranjang. Ayu kosong. Mereka berlari panik, tak satu pun lampu mau menyala. Telepon genggam mati semua. Rumah terasa sepi, seperti diliputi kabut gaib yang tak bisa ditembus oleh logika. Lalu terdengar suara pintu utama terbuka perlahan. Ayu berdiri di ambang pintu, mengenakan baju tidur sederhana. Matanya menyala pelan, bukan seperti cahaya biasa. Dari balik tubuhnya, bayangan besar menjulang. Bukan bayangan makhluk gelap tapi cahaya berbentuk pusaran seperti pagar api putih. Kalian sudah terlalu jauh, ucap Ayu, namun suaranya bukan suara Ayu. Ia bicara dengan nada rendah dan menggema seolah ada dua suara keluar bersamaan. Indah mundur, tubuhnya gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Dia harusnya bisa jadi tumbal. Darahnya suci. Baskara mencoba melafalkan mantra dari buku ritual. Namun halaman-halaman buku terbakar sendiri. Lilin-lilin meledak satu persatu, dan bayangan putih di belakang Ayu maju ke depan, berubah bentuk menjadi sesosok lelaki tua dengan sorban menyala. Tumbalmu adalah dirimu sendiri, wanita tamak, ucapnya lirih. Dan kau akan menerima apa yang telah engkau semai. Tubuh Indah melengkung, ia berteriak. Dari mulut dan telinganya keluar asap hitam. Mata Baskara melotot tak percaya, lalu mendadak pecah seperti kaca. Ayu hanya berdiri, tak bergerak, tapi matanya tak berkedip melihat semuanya. Malam itu, rumah besar itu diguncang oleh cahaya dan bayangan yang berperang. Dan sejak malam itu, satu nama hilang dari daftar penghuni rumah itu. Ayu masih berdiri di sana. Tapi bukan lagi Ayu yang dulu. Ia adalah warisan dari darah yang tak bisa disentuh kegelapan. Ia adalah terang terakhir di rumah yang nyaris tenggelam oleh bayangan. Dan ritual itu telah gagal, tapi harga yang dibayar jauh lebih mahal dari yang disangka siapapun. Langit malam itu tampak kelam, seolah semua cahaya tertelan oleh hitam yang tak berujung. Awan tebal menggantung berat di atas kota, dan angin yang bertiup membawa aroma tanah basah dan dupa yang tak biasa. Di kejauhan, suara lolongan anjing terdengar bertalu-talu, seperti memberi pertanda akan datangnya sesuatu yang tak diinginkan. Ayu sedang melipat pakaian anak-anak di kamar atas ketika Sari tiba-tiba menghilang. Biasanya gadis kecil itu tak pernah jauh dari pandangannya, apalagi di malam yang ganjil seperti ini. Beberapa menit sebelumnya, Sari masih bermain boneka di dekat perapian, menyanyikan lagu aneh dengan nada datar yang tak pernah Ayu ajarkan. Panik, Ayu langsung mencari ke seluruh penjuru rumah. Dapur, kamar mandi, ruang bermain, hingga pekarangan belakang yang remang. Semuanya kosong.
Ayu memanggil-manggil nama Sari, namun tak ada balasan. Kegelisahannya semakin dalam saat ia mendengar suara pintu bawah tanah dibuka. Baskara muncul dari balik koridor dengan raut tergesa. "Ayu, cepat ke bawah. Sari ada di ruang bawah tanah." Dia masuk tanpa sengaja. Tanpa pikir panjang, Ayu mengangguk dan mengikuti pria itu menuruni tangga yang menuju gudang yang selama ini disakralkan. Aroma dupa mendadak tercium kuat, dan hawa dingin seperti menyelimuti tubuhnya begitu ia melangkah masuk. Tangga kayu itu berderit pelan di setiap langkah, seakan tak menyukai kehadirannya. Lilin-lilin menyala dalam susunan lingkaran di sekeliling ruangan, menciptakan cahaya oranye temaram yang menyihir suasana. Di tengah lingkaran ada kain putih terbentang, dengan sesajen di sekitarnya, bunga kantil, kemenyan, darah ayam hitam, dan sebuah mangkuk tanah liat yang kosong. Sari tak terlihat dimanapun. "Apa Sari di sini?" tanya Ayu ragu. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan gugup. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, dua tangan kasar mendorong tubuhnya hingga jatuh ke lantai. Kepalanya menghantam lantai batu dengan nyeri, dan sebelum sempat bangkit, Indah sudah menindih tubuhnya dari belakang, mengikat kedua tangan Ayu dengan tali hitam yang terasa panas di kulit. "Apa-apaan ini, Bu?" Ayu menjerit, namun Indah tak menjawab. Mata wanita itu kini memerah, seperti diselimuti sesuatu yang bukan dirinya. Baskara berdiri di belakang, memegang pisau kecil berlapis perak dengan tangan gemetar. Tubuhnya berkeringat, tapi ada kebulatan tekad yang tampak di wajahnya. "Kau dipilih, Ayu. Kau adalah kunci. Maafkan kami, tapi ini tak bisa ditunda lagi." Pisau itu mendekat, diarahkan ke telapak tangan Ayu. Darahnya dibutuhkan untuk membangkitkan kembali kekuatan yang semakin menuntut. Namun saat ujung pisau menyentuh kulitnya, belum sempat menggores dalam, tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Gelap, hening, dan lalu gempa. Bukan seperti gempa bumi biasa, tapi getaran yang berasal dari dalam ruang itu sendiri. Batu-batu di dinding berderak. Lantai memijar sebentar, dan udara menjadi begitu pekat hingga sulit bernapas. Sebuah petir menyambar keras di luar sana, mengguncang rumah hingga debu beterbangan dari langit-langit. Indah terhuyung. Baskara terjatuh dan pisau di tangannya terlempar ke sudut ruangan. Dan dari tengah kegelapan seberkas cahaya putih menyala perlahan. Sebuah sosok muncul, tinggi, berjubah putih dengan sorban yang terjuntai hingga pinggang. Wajahnya bersih dan tegas namun penuh kasih. Sorot matanya tajam menembus hati. Sosok itu melayang, tak menginjak tanah. Ia menatap lurus ke arah Ayu, yang kini terduduk dengan wajah penuh bingung dan takut. "Anakku." Suara pria itu menggema, bukan keluar dari mulut, tapi terdengar di dalam dada, dalam hati, dalam seluruh rongga pikiran Ayu. "Ketahuilah darahmu berasal dari garis suci yang sudah lama dijaga. Leluhurmu, Kiai Rahmadullah, tak akan membiarkan kegelapan menyentuhmu." Baskara dan Indah hanya bisa terpaku, mata mereka terbuka lebar, tubuh mereka menggigil hebat. Sosok itu kini menoleh ke arah mereka berdua. "Kalian menodai perjanjian leluhur, menyentuh sesuatu yang bukan hak kalian. Maka pembalasan tak bisa dihindari." Indah menjerit sekeras-kerasnya, meronta-ronta. Lalu tubuhnya seperti dirasuk sesuatu. Matanya berubah menjadi kelam pekat, dan dari mulutnya keluar teriakan tak berbahasa. Diiringi darah yang meleleh dari telinga, ia berguling di lantai, menabrak tembok, tubuhnya melengkung seperti dilipat paksa oleh sesuatu yang tak terlihat. Baskara mencoba melarikan diri, tapi kakinya terpeleset, dan ia jatuh menghantam lantai batu keras. Kepalanya terbentur dan ia langsung tak sadarkan diri. Ayu tetap diam, masih menatap sosok berjubah putih itu dengan mata berkaca. Siapa Anda sebenarnya?" Sosok itu tersenyum tenang. "Aku adalah penjaga darahmu, cucu dari garis Rahmadullah. Kau terlahir tidak untuk jadi tumbal, tapi untuk jadi penjaga. Mereka mengira kau lemah karena tak tahu asalmu. Tapi cahaya dalam dirimu tak bisa dipadamkan oleh ritual manapun." Perlahan, tali di tangan Ayu lepas dengan sendirinya. Luka kecil
yang sempat digores oleh pisau sembuh dalam hitungan detik, dan kulitnya kembali bersih seperti semula. Sosok itu mengulurkan tangan, menyentuh kening Ayu dengan jari telunjuknya. Ingatanmu akan dibuka, satu persatu. Kau akan tahu apa yang perlu kau jaga. Lalu, cahaya itu lenyap, dan bersamanya sosok berjubah putih itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan ruangan yang kini hanya diterangi cahaya bulan yang tembus dari sela ventilasi. Ayu terdiam beberapa saat. Ia masih bisa mendengar detak jantungnya berdetak keras. Seluruh tubuhnya masih gemetar. Tapi ada sesuatu yang berubah. Ia tahu dengan sangat dalam bahwa malam itu menjadi penanda. Bahwa ia bukan lagi gadis desa biasa yang tak tahu apa-apa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Indah tergeletak di pojok ruangan. Tak bergerak selain napas yang sesak dan tangis tak terdengar. Baskara masih pingsan, wajahnya pucat, seperti sudah disentuh oleh kematian yang menunda. Ayu bangkit pelan menatap altar sesajen yang kini hancur berantakan. Darah ayam mengering cepat, bunga-bunga membusuk dalam sekejap, dan kemenyan terbakar habis hingga tak bersisa. Ia melangkah, keluar dari ruangan itu perlahan, menutup pintu gudang dengan tenang. Pikirannya masih diliputi kabut, namun hatinya teguh. Ia tahu malam ini belum akhir. Ini baru awal dari sebuah takdir yang harus ia jalani, sendiri, dalam diam, dan mungkin berhadapan langsung dengan kegelapan yang lebih besar lagi. Dan Jumat, Kliwon itu, akan selalu ia ingat sebagai malam di mana hidupnya berubah selamanya. Langit sore itu memerah pucat saat mobil bak terbuka, berdebu berhenti di depan sebuah rumah kayu sederhana di pinggir desa. Ayu turun perlahan, tubuhnya masih lemah, langkahnya tak sekuat dulu. Wajahnya tirus, sorot matanya kosong seolah membawa beban yang tak bisa ditumpahkan dengan kata. Ia hanya menenteng satu tas kecil isinya seadanya. Rumah megah, mobil mewah, dan cahaya lampu gantung kristal yang dulu ia bersihkan tiap pagi kini terasa seperti mimpi buruk yang belum sepenuhnya selesai. Seorang pria tua berjubah lusuh dan bersarung batik keluar dari dalam rumah. Rambutnya sudah penuh uban, matanya tajam tapi hangat. Ia menghampiri Ayu tanpa banyak bicara, hanya menatapnya dalam-dalam sebelum menggamit lengannya dengan lembut. Ayu, kowe wis bali. Alhamdulillah Gusti Allah masih ngelindungi awakmu. Gumamnya pelan. Ayu mengangguk, nyaris tak bersuara, hanya matanya yang mulai berkaca-kaca. Tubuhnya lunglai ketika pria itu memeluknya, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian malam Jumat Kliwon itu, Ayu membiarkan air matanya mengalir. Semua rasa takut, ngeri, bingung, dan perih tumpah tanpa suara. Ia tak perlu menjelaskan apapun. Sosok itu, Pak De Samin, sudah tahu. Sudah sejak kecil Ayu diasuh oleh Pak De, saudara dari mendiang ibunya. Sejak kedua orang tuanya meninggal, karena kecelakaan, Ayu dibawa ke kota oleh seorang kerabat jauh untuk bekerja. Sejak itu hidupnya penuh dengan kerja keras dan diam. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, tak ada tempat yang lebih aman baginya selain kembali ke tanah asalnya. Beberapa hari pertama Ayu hanya tidur. Kadang terbangun di malam hari dengan keringat dingin, kadang berteriak karena mimpi buruk. Pak De hanya diam, menyalakan dupa di sudut kamar, membacakan doa-doa pelan, dan sesekali mengusap kepala Ayu saat demam menggigil menyerang. Hingga suatu pagi, saat embun masih menempel di dedaunan, Ayu terbangun karena mimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di pinggir sungai desa, mengenakan pakaian putih bersih. Di seberangnya berdiri sosok pria tua dengan sorban dan tongkat kayu, tak berbicara, hanya menunjuk ke arah pepohonan. Dan seketika itu pohon-pohon membuka jalan seperti tirai, memperlihatkan api menyala dan suara lolongan dari balik bayang-bayang. Ayu terbangun sambil terengah-engah, tapi kali ini tidak ada ketakutan, hanya rasa dingin yang menyelinap dari ujung kaki sampai tengkuk. Ia berjalan keluar kamar ke beranda rumah Pak De. Udara pagi membawa wangi tanah basah, dan matahari mulai mengintip dari balik bukit. Pak De sudah duduk di sana, membakar kemenyan dan menggiling tembakau. "Kowe wis krungu suarane ya?" tanya Pak De tanpa menoleh. Ayu duduk perlahan di sampingnya. Bapak tua itu, dia datang lagi, tapi nggak bilang apa-apa, hanya nunjuk. Hutan dan api. Pak De mengangguk pelan. "Itu pertanda, Yu.
leluhurmu wis ngajakmu bali, ngelingke awakmu sopo, iki wektune kowe ngerti kabeh. Siang itu, setelah makan seadanya, Pak D membawa Ayu ke sebuah gubuk kecil di pinggir sawah. Di dalamnya terdapat pusaka tua, keris berbalut kain mori, kitab bersampul kulit kayu, dan beberapa benda yang dipenuhi rajah dan doa-doa kuno. Kiai Rahmadullah iku kakek buyutmu, Ayu, ujar Pak D dengan suara berat. Teweke dudu wong sembarangan. Leluhurmu kuwi dukun kasepuhan, penjaga batas antara alam gaib lan nyata. Garis darahmu ora iso dicemari. Pesugihan, santet, jin, kabeh ora bakal bisa nyentuh kowe. Ayu hanya terdiam. Kata-kata itu berat, seakan membuka lapisan masa lalu yang selama ini tersembunyi. Ia selalu mengira dirinya hanya perempuan biasa, anak yatim piatu dari desa kecil, pembantu rumah tangga yang tak punya daya apa-apa. Tapi sekarang, semua cerita masa kecil yang dulu ia anggap dongeng mulai masuk akal. Petuah-petuah ibunya tentang jangan sembarangan bicara saat malam atau tutup cermin setelah maghrib, ternyata bukan hanya kebiasaan tapi bagian dari perlindungan tak kasat mata. Sejak itu, Ayu mulai mengalami perubahan. Di malam hari, ia bisa mendengar suara-suara dari tempat yang kosong. Sesekali sosok-sosok samar berdiri di pinggir jalan desa, menatapnya tanpa kata. Di suatu subuh, ia melihat seekor burung hantu hinggap di pagar rumah Pak D dan mengangguk ke arahnya sebelum terbang lagi ke arah timur. Semua kejadian itu tak membuatnya takut. Anehnya, ia merasa tenang. Pak D menyebutnya sebagai ngembangnya energi turunan. Garis keturunan dari Kiai Rahmadullah mulai aktif karena trauma besar yang membangunkan kekuatan itu. Ayu kini bisa merasakan saat tempat tertentu mengandung energi buruk. Ia tahu kapan makhluk tak kasat mata berada di sekitarnya, dan lebih dari itu, ia mulai bisa berkomunikasi dengan mereka dalam mimpi, dalam gumaman, dalam tatapan yang tak terlihat. Namun kekuatan itu datang dengan beban. Beberapa penduduk desa mulai merasa aneh dengan kehadiran Ayu. Ada yang membicarakan bahwa ia membawa sial, karena ayam-ayam tiba-tiba tak bertelur, atau tanaman layu di dekat rumah Pak D. Tapi, Ayu tak marah. Ia tahu ini bagian dari jalan sunyi yang harus ia tempuh. Suatu sore, seorang anak kecil datang ke rumah. Matanya merah, tubuhnya demam tinggi. Ibunya menangis meminta bantuan. Pak D hanya diam, lalu memandang Ayu. Wektune. Ayu menatap bocah itu. Dalam pandangannya, ia melihat sosok bayangan hitam bersembunyi di belakang tubuh mungil itu. Sosok itu memekik pelan, seolah tahu bahwa Ayu bisa melihatnya. Ayu memejamkan mata, mengucap doa dalam hati. Bukan doa yang ia pelajari dari kitab biasa, tapi doa yang muncul seperti bisikan, langsung dari dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, anak itu tertidur dengan tenang. Demamnya mereda, sosok bayangan itu hilang. Malam itu di bawah cahaya bulan penuh, Ayu duduk di atas tikar pandan di depan rumah Pak D. Ia menatap langit, merasakan semilir angin yang membisikkan pesan. Dunia telah berubah untuknya. Ia bukan lagi Ayu yang dulu. Ia adalah penjaga, pewaris garis suci. Dan ia tahu bahwa kegelapan belum selesai dengannya. Di kejauhan, terdengar suara gamelan dari langgar tua. Langkah Ayu makin pasti. Takdirnya sudah di depan mata. Langit kelabu menggantung berat di atas rumah megah itu, seolah ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti setiap sudut bangunan. Sejak Ayu meninggalkan rumah itu dengan penuh luka dan rahasia, keheningan mulai berubah menjadi kehadiran yang mengerikan. Rumah luas yang dulu dipenuhi canda tawa, kini berubah menjadi sarang ketakutan dan kesunyian yang mencekam. Sari, putri semata wayang Bu Indah dan Pak Baskara, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Gadis kecil itu tak lagi ceria, matanya selalu sayu dan tampak menatap sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Suaranya yang biasanya merdu kini berubah menjadi lirih dan penuh bisikan aneh, seolah berbicara dengan makhluk lain di dunia lain. "Bapak, Ibu, kenapa kalian tidak pulang?" Suara Sari terdengar lirih dari balik pintu kamar, namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah saat ia mulai mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang tak dimengerti oleh siapapun di rumah itu.
Bahasa itu kasar dan seram, seakan berasal dari dunia yang jauh dan gelap. Pak Baskara yang semula skeptis kini mulai kehilangan pegangan. Matanya sering tertuju ke sudut-sudut ruangan, tempat bayangan-bayangan tanpa kepala melayang dan menatapnya dengan tatapan kosong yang menusuk. Sosok-sosok itu muncul tiba-tiba, menghilang sebelum bisa disentuh, meninggalkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Keanehan di rumah itu tak berhenti sampai di situ. Barang-barang mulai berpindah tempat sendiri, suara langkah kaki tanpa wujud terdengar di lorong-lorong yang panjang, dan pintu yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka tanpa sebab. Setiap malam teriakan nyaring terdengar dari ruang bawah tanah, menandakan ada sesuatu yang berontak dari kegelapan. Bu Indah, yang dulu tampak anggun dan tenang, perlahan berubah menjadi sosok yang berbeda. Pandangannya kosong dan tatapannya tajam seperti orang yang kehilangan akal sehat. Ia mulai mengomel sendiri, memanggil nama-nama yang tak dikenal, dan berjalan tanpa tujuan di halaman luas rumah yang kini penuh bayangan. Ritual pesugihan yang telah mereka lakukan dengan penuh harap ternyata membawa malapetaka yang tidak terduga. Makhluk penjaga kekayaan itu, yang selama ini memberikan berkah dengan syarat tumbal, kini murka karena korban yang dijanjikan tidak pernah datang. Kemarahan entitas gaib itu membuat seluruh rumah menjadi sarang kutukan. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur kota, Bu Indah ditemukan tergeletak di ruang tamu dengan tubuh yang membusuk perlahan. Bau amis dan busuk menyebar ke seluruh penjuru, membuat siapapun yang masuk merasa mual dan ingin segera menjauh. Wajahnya yang dulu cantik berubah menjadi seperti mayat hidup, dengan mata yang setengah terpejam dan mulut mengerang pelan. Pak Baskara yang tak sanggup melihat penderitaan istrinya, berusaha mencari pertolongan ke dukun dan paranormal, tapi tidak ada yang berani masuk ke rumah itu. Konon, rumah itu sudah menjadi sarang makhluk-makhluk jahat yang tidak bisa dilawan oleh manusia biasa. Para tetangga mulai menghindari rumah itu. Bahkan anak-anak dilarang bermain di sekitar halaman yang luas dan penuh pohon-pohon rimbun. Warga desa yang awalnya iri dengan kemewahan keluarga itu, kini justru merasa kasihan dan takut. Mereka mulai menganggap rumah tersebut keramat dan penuh dengan aura negatif. Beberapa orang menempelkan tulisan larangan di pintu gerbang, memperingatkan siapa saja agar jangan mendekat, apalagi mencoba memasuki bangunan yang sudah menjadi sarang kegelapan itu. Hari demi hari berlalu, Bu Indah semakin memburuk, tubuhnya terus membusuk seperti jasad yang dikubur tanpa peti. Ia kehilangan kesadaran sepenuhnya, sementara Pak Baskara yang dulu perkasa, kini hanya bisa menatap kosong dengan wajah penuh penyesalan dan ketakutan. Ia tahu semua ini adalah konsekuensi dari keputusan mereka yang tamak dan nekat mengikat diri dengan makhluk gaib yang tidak bisa dipercaya. Di malam-malam sunyi, terdengar suara tangisan dan ratapan dari dalam rumah. Beberapa tetangga melaporkan melihat sosok Bu Indah berjalan di taman belakang, dengan wajah penuh kesakitan, memegang perutnya yang tampak hancur. Sosok itu berteriak memanggil nama Ayu, seolah menyesal atas semua yang telah terjadi. Sementara itu Pak Baskara semakin sering mengalami halusinasi, melihat bayangan-bayangan hitam tanpa kepala yang mengelilinginya, dan bisikan-bisikan jahat yang memanggilnya turun ke dalam jurang kegelapan. Ia tahu, waktu mereka tinggal sedikit, dan azab yang menghantui rumah mewah itu belum akan berakhir dalam waktu dekat. Suatu pagi, rumah tersebut ditemukan kosong. Tidak ada satupun penghuni yang terlihat. Hanya sisa bau busuk dan suasana mencekam yang menyelimuti bangunan itu. Kabarnya Pak Baskara pergi meninggalkan kota tanpa kabar. Sementara Bu Indah dibiarkan dalam kondisi tak berdaya oleh keluarga jauh yang tidak peduli. Kini, rumah itu menjadi tempat yang dijauhi banyak orang. Gerbangnya ditutup rapat dengan rantai besar dan kunci berkarat. Pohon-pohon besar tumbuh liar di halaman yang dulunya terawat rapi, menambah kesan angker dan terlupakan. Beberapa anak-anak berani melewati jalan di dekat rumah itu dengan hati-hati, saling berbisik tentang cerita-cerita seram yang tersebar di kalangan warga. Rumah itu terkutuk, kata seorang tetangga yang tinggal di seberang jalan, sambil menghela napas panjang. Orang-orang bilang, siapa saja yang masuk ke sana tak akan kembali dengan selamat. Sementara itu, di balik semua kengerian itu, ada satu hal yang pasti. Kekayaan yang dulu mereka raih dengan cara kotor itu sudah sirna.
hanya meninggalkan kehancuran dan penderitaan bagi mereka yang mencarinya dengan cara yang salah. Rumah mewah itu kini menjadi saksi bisu dari kutukan yang tak bisa dihindari. Sebuah pengingat bagi siapa saja yang tergoda oleh janji kekayaan instan, bahwa harga yang harus dibayar terkadang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Rumah kayu tua di ujung desa yang sederhana itu menjadi tempat perlindungan baru bagi Ayu. Udara segar dan aroma tanah basah menyambutnya setiap pagi, jauh dari hiruk-pikuk kota yang penuh dengung kendaraan dan bayang-bayang gelap masa lalu. Namun di balik ketenangan desa, Ayu tahu bahwa takdirnya belum selesai. Ia bukan lagi sekadar pembantu yang pasrah menerima nasib, melainkan seorang penerus garis keturunan suci yang dibebani tanggung jawab menjaga keseimbangan antara dunia, manusia dan alam gaib. Pak Desamin, dukun yang bijaksana dan sudah lama mengenal asal-usul leluhur Ayu, menjadi guru sekaligus pelindungnya. Setiap hari, mereka mempelajari ilmu kuno yang diwariskan turun-temurun, berlatih menahan serangan makhluk halus, dan mempelajari tanda-tanda gaib yang sering muncul di desa dan sekitarnya. Pak D selalu menekankan pentingnya hati yang bersih dan niat tulus agar kekuatan yang dimiliki tidak disalahgunakan. Seiring waktu, Ayu mulai merasakan perubahan luar biasa pada dirinya. Matanya kini mampu menangkap bayangan yang tak kasat mata, telinganya mampu mendengar bisikan halus dari dunia lain, dan tangannya terasa mampu menolak energi negatif yang berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Ia menjadi lentera bagi penduduk desa yang sering menghadapi gangguan ilmu hitam, pesugihan, dan makhluk-makhluk jahat yang mengintai. Kisah-kisah tentang ritual gelap yang pernah terjadi di kota besar mulai sampai ke telinga Ayu. Penduduk desa sering datang kepadanya dan Pak Desamin meminta bantuan ketika mereka curiga tetangga atau kerabatnya terjerumus dalam praktik terlarang yang mengancam keselamatan jiwa mereka. Dengan penuh kesabaran, Ayu membantu membersihkan tempat-tempat yang kerasukan, mematahkan ikatan pesugihan, dan menenangkan roh-roh yang tersesat. Namun, meski telah jauh meninggalkan rumah mewah penuh kutukan itu, bayangan gelap dari masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Pada malam-malam tertentu, Ayu merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan, menunggu kesempatan untuk datang kembali. Kadang, ia melihat kilatan sosok hitam tinggi melintas di ujung matanya, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Suatu malam saat bulan hampir purnama, Ayu bermimpi buruk. Dalam mimpinya, sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala berdiri di hadapannya. Suaranya serak penuh ancaman. Kekayaan yang dibangun dari darah dan pengorbanan manusia akan selalu menuntut jiwa. Tak peduli seberapa jauh kau lari bayang-bayang, itu akan selalu mengikuti dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Bangun dengan tubuh berkeringat dingin, Ayu merasa ketakutan, tapi juga sadar bahwa inilah ujian yang harus ia jalani. Ia tidak bisa lari dari takdirnya, namun juga tak mau membiarkan kegelapan menang. Dengan tekad bulat, ia meminta bantuan Pak Desamin untuk memperkuat pelindung dan merancang ritual agar bayangan itu tidak lagi mengganggu. Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk persiapan, meditasi, dan menjaga kedamaian jiwa. Desa mulai merasakan energi positif yang mengalir dari Ayu, dan harapan tumbuh bahwa dengan penjaga baru, keseimbangan alam gaib dan dunia manusia bisa terjaga lebih baik. Pak Desamin menepuk bahu Ayu dengan penuh rasa bangga. Kau bukan hanya penerus Ayu, kau adalah harapan bagi banyak jiwa yang tersesat dan terjerat dalam gelap. Ingatlah, kekuatan terbesar datang dari niat yang tulus dan keberanian menghadapi ketakutan terdalam. Ayu tersenyum, memandang cakrawala di balik pegunungan yang hijau. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai, namun dengan keyakinan dan bimbingan leluhur, ia siap menapaki jalan sebagai penjaga garis suci yang akan menjaga keseimbangan, melawan kegelapan, dan menyelamatkan siapa saja yang terperangkap dalam jerat pesugihan. Di bawah sinar rembulan yang lembut, Ayu mengangkat tangannya, mengucapkan doa penuh harapan. Angin malam berhembus seolah menyambut, menghapus sisa ketakutan dan menggantinya dengan semangat baru. Takdirnya kini jelas, menjadi pelita bagi yang gelap, penjaga bagi yang lemah, dan pembawa kedamaian di antara dunia yang tak selalu ramah. Dan dengan itu, kisah tentang pembantu desa yang pernah dijadikan tumbal oleh majikannya berubah menjadi legenda tentang keberanian, ketulusan hati,
dan kekuatan darah suci yang tak bisa dipatahkan oleh kegelapan manapun.